Halo, selamat pagi teman-teman Padang Karunia Group. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang suggestion system. Dan sesi kedua ini saya akan memberikan contoh-contoh bagaimana cara membuat SS yang baik. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan dahulu bagaimana flow aktivitas pelaksanaan SS. Yang pertama adalah pembuat ide atau pencetus ide harus berkoordinasi dan berkonsultasi dulu usulan rencana SS-nya dengan atasan langsung. Biasanya atasan langsung akan memberikan masukan sehingga kita dapat merevisi ide SS tersebut. Selanjutnya, apabila revisi tersebut sudah lengkap, kita dapat memasukkan ide SS tersebut ke dalam PK System dan memasukkan semua laporan hasil pengerjaan dan penerapan SS tersebut. Dan selanjutnya, atasan akan meng-approve SS dari teman-teman. Selanjutnya adalah SS tersebut akan diregistrasi oleh komite, di mana di sini akan dilakukan penilaian oleh masing-masing juri. Apabila verifikasi sudah selesai, maka akan ada dua tahap. Yang pertama adalah tahap selesai, yaitu di mana SS tersebut diterima, sehingga nanti SS tersebut akan masuk ke input data dan akan diberikan reward. Yang kedua adalah apabila SS tersebut tidak disetujui oleh komite, maka SS tersebut akan direvisi dan masuk kembali ke teman-teman sehingga teman-teman harus merevisi kembali SS tersebut. Contoh pertama, seorang karyawan mempunyai masalah bahwa peralatan kebersihannya sering hilang ataupun cepat rusak dan tercecer. Kemudian dia mempunyai ide bagaimana agar alat-alat kebersihannya tersimpan dan tersusun dengan rapi dengan memanfaatkan dinding ruangan. Dan juga hal ini akan memudahkan pengambilan dan penyimpanannya. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini di mana semua alat kebersihan sudah tersusun dengan rapi dan juga ada labelingnya, sehingga karyawan tersebut dapat dengan mudah untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari. Hal ini juga berarti dia tidak memerlukan ruangan baru dengan memanfaatkan dinding ruangan yang sudah ada. Dan SS ini menunjang program 5R dan 5S perusahaan. Contoh berikutnya adalah seorang karyawan banyak mendapatkan komplain dari produksi karena permintaan part yang lama. Oleh karena itu dia juga sering ditegur oleh manajernya karena lokasi kerja yang kotor dan semrawut. Selain itu, hal ini adalah penyebab lost time yang tinggi bagi produksi. Ide perbaikan yang dilakukan adalah rata-rata permintaan order dari produksi harus terpenuhi sehingga komplainnya turun sebesar plus minus 85%. Kemudian ada kerapian dan kebersihan yang terjaga dan terawat di tempat kerjanya. Berikutnya adalah berkurangnya lost time produksi akibat lamanya part yang dipesan. Kalau kita lihat di sini tampak bahwa part yang tadinya tercampur itu akhirnya menjadi sangat rapi dengan adanya rak dan juga penamaan atau juga labeling. Karyawan semakin peduli terhadap lingkungan kerja dan merasa nyaman dalam bekerja. Berikut ini adalah salah satu contoh SS yang dibuatkan dalam suatu tulisan risalah yang sangat komprehensif. Yang pertama adalah penentuan temanya. Yang bersangkutan mencari data terkait masalah yang terjadi di departemennya. Kalau lihat di sini, maka dia membuat beberapa grafik dan mencari tahu manakah problem yang terjadi di tempat kerjanya. Di mana akhirnya dia mengetahui bahwa total waktu perbaikan komponen elektrikal unscheduled periode Januari sampai Agustus 2024 adalah yang tertinggi, yaitu di motor starter sebesar 14,6 jam. Selanjutnya yang bersangkutan melakukan analisa melalui flow proses perbaikan motor starter, di mana diketahui bahwa proses pengujian motor starterlah yang terlama. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisa menggunakan metode 4M1E, di mana faktor-faktor yang berpengaruh semuanya dilakukan penelusuran. Dalam SS ini, faktor yang ditelusuri adalah man, method, material, dan environment, di mana dia akan melihat secara aktual dibandingkan dengan standarnya. Dan bagaimana kesimpulannya, kemudian juga dicatatkan gap yang terjadi.
Langkah berikutnya adalah menetapkan target dengan metode SMART, yaitu secara spesifik adalah menurunkan waktu perbaikan motor starter measurable-nya dari 1 jam 50 menit menjadi 1 jam 33 menit berdasarkan base time yang ada di halaman sebelumnya. Kemudian achievable-nya adalah bisa diwujudkan, relevannya adalah sesuai dengan target PA unit, dan timetable-nya adalah Agustus sampai Desember 2022. Kemudian jangan lupa untuk dibuatkan juga grafik dari targetnya. Langkah selanjutnya adalah analisa sebab akibat menggunakan diagram fishbone, di mana kepala ikannya adalah waktu perbaikan motor starter yang lama selama 1 jam 50 menit. Kemudian dicari root cause-nya dari main metode, dan juga ada 3 metode di sini. Kalau kita lihat dari tulang ikan ini ditemui bahwa root cause-nya adalah mekanik merasa kesulitan melakukan pengujian sendirian. Kemudian adanya arahan menggunakan kabel saat proses pengujian motor starter. Jadi ditemukan 2 root cause. Langkah berikutnya adalah merencanakan penanggulangan. Dari 2 akar masalah tadi, maka karyawan melakukan solusi, yaitu membuat alat uji motor starter dengan menganalisa why, how, who, when, where, dan how much-nya. Langkah berikutnya adalah melaksanakan rencana perbaikan, di mana karyawan membuat alat uji motor starter. Tampak pada gambar alat uji yang kemudian dilakukan juga analisa pengujiannya, sehingga akhirnya rencana tersebut berhasil. Kita lihat bahwa di sini alat uji ini juga lengkap dengan tombol-tombol dan juga stiker penanda sehingga dapat digunakan oleh orang lain. Kemudian yang bersangkutan juga melakukan evaluasi hasil dari perbaikannya ini dan juga menghitung net quality income atau income yang didapat dari improvement ini, dan juga dilakukan standarisasi. Nah teman-teman, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai suggestion system, dan semoga bermanfaat. Terima kasih.